Gimana ya? Bukan hanya banyak sekali persoalannya, tapi banyak sekali hal yang membuat kita itu rentan untuk merasa pesimis karena persoalannya kok semakin menumpuk dan menggunung gitu ya. Hari ini kita dihadapkan pada satu masalah yang lebih kompleks lagi, yaitu politisasi penegakan hukum. Seolah-olah demokratis, seolah-olah kita punya ruang untuk menyampaikan kritik, ruang untuk bersuara, tetapi yang terjadi adalah ya seolah-olah saja atau manipulasi saja. Republik yang menua, apakah habis gelap akan terbit terang? Nanti kita bisa jawab di akhir gitu ya. Tapi kalau tadi disebut republik yang menua, saya melihatnya ada benarnya juga, tapi mungkin lebih tepatnya itu menua sebelum waktunya ya. Kalau untuk orang atau manusia usia 80 tahun itu mungkin bisa dibilang sudah usia senja gitu ya. Sudah usia tua. Tapi kalau untuk sebuah negara, untuk sebuah republik, 80 tahun adalah usia yang sebetulnya masih bisa dibilang usia yang sangat muda. Usia-usia yang seharusnya masih semangatnya itu membangun, semangatnya untuk memajukan negara dan sebagainya. Tetapi kalau sampai kemudian ada pertanyaan atau ada pendapat yang menyebutkan bahwa republik yang menua, bisa jadi di republik itu ada banyak sekali persoalannya gitu ya. Dan rasanya pendapat itu sangat valid, terlebih kalau kita bincang di hari ini persoalan, kalau tadi pertanyaannya masalah di negara ini gitu ya, masalah di republik ini. Mas Ade bikin acaranya dari pagi juga, kita nggak akan kehilangan topik untuk membahas masalah gitu ya, karena di banyak sektor, di banyak ruang, persoalan tuh hari ini sangat banyak, sangat pelik. Bahkan kita termasuk generasi muda gitu ya, dihadapkan pada pertanyaan bukan lagi apa masalahnya, tetapi kita bisa mulai dari mana ya untuk menyelesaikan atau mengurai masalah ini. Yang mana duluan yang bisa diselesaikan atau dijawab, karena persoalannya begitu banyak, begitu kompleks, begitu pelik gitu ya. Dan rasanya upaya-upaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun misalnya oleh negara sekalipun sampai hari ini tidak terlihat buah manisnya gitu. Kalau kita misalnya urai satu persatu, saya melihatnya ada paling tidak ada 4 gitu ya persoalan besar. Yang pertama kita bisa bilang persoalan di ruang lingkup politik. Politik kita hari ini jauh sekali dari kata sehat. Kemudian yang kedua di persoalan birokrasi. Kalau direfleksikan beberapa tahun ini, meskipun Indonesia itu sebetulnya punya sudah tahu masalah di birokrasi apa, bahkan sudah punya konsep yang dinamakan Grand Design Reformasi Birokrasi itu dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, SBY, di tahun, kalau saya tidak salah di tahun 2010 tuh sudah ada perpresnya Grand Design Reformasi Birokrasi yang 2025 di cita-citakan birokrasi kita di kelas dunia. Tapi kita bisa lihat sekarang apakah kita reformasi birokrasinya atau pelayanan birokrasinya itu sudah kelas dunia atau kelas mana nih gitu. Terus yang ketiga tadi politik, kemudian reformasi birokrasi. Yang ketiga ini yang sangat krusial bagi saya adalah juga terkait dengan penegakan hukum. Rasanya kalau kita ngomongin penegakan hukum hari ini kok gimana ya? Bukan hanya banyak sekali persoalannya, tapi banyak sekali hal yang membuat kita itu rentan untuk merasa pesimis karena persoalannya kok semakin menumpuk dan menggunung gitu ya. Ramai misalnya terkait kalau sebelumnya yang kita bicara soal penegakan hukum itu pertanyaan utamanya adalah soal penegakan hukum kita tidak cukup efektif, belum ada daya cegahnya, belum ada efek jerahnya gitu ya. Tapi hari ini kita dihadapkan pada
pada satu masalah yang lebih kompleks lagi, yaitu politisasi penegakan hukum. Dan walaupun itu masih asumsi atau dugaan gitu ya, yang narasinya terus berkembang, yang mengejutkan lagi adalah baru-baru ini atas nama dugaan politisasi penegakan hukum dilakukan atau diselesaikan atau dijawab dengan politisasi penegakan hukum juga. Karena bukan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu lah ya, Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi untuk tersangka kasus korupsi yang kasusnya belum inkrah juga, masih vonis di tingkat pertama gitu, masih ada upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan, masih bisa banding, ada peninjauan kembali kalau memang di situ kemudian ada dugaan politisasi misalnya, dugaannya bisa dibuktikan dengan misalnya diproses pengadilan atau misalnya dengan mengadukan hakim yang diduga mengeluarkan keputusan yang tidak adil dan sebagainya gitu. Tapi ini dijawab dengan politik dengan mengeluarkan amnesti dan abolisi yang itu justru membuat dugaan-dugaan yang tadi itu tidak akan terjawab karena kasusnya sudah selesai. Satu, kasusnya sudah selesai, yang kedua diampuni gitu. Jadi 3 masalah tadi dari politik sampai hari ini 80 tahun Indonesia merdeka, kita masih dihadapkan pada situasi politik yang unhealthy ya, yang sakit, birokrasinya juga ikut-ikutan sakit, yang mana punya korelasi sangat kuat juga dengan kondisi politik yang rusak gitu. Dan kemudian penegakan hukumnya juga begitu saja, bahkan tidak hanya bisa dibilang jalan di tempat, tapi ya berjalan mundur gitu. Yang keempat persoalannya adalah ruang masyarakat sipil untuk melawan, untuk mengambil peran itu hari ini juga semakin terbatas. Dan ada perasaan yang ini ya, yang kegelisahan yang menurut kami di ICW itu semakin semakin meresahkan karena kita itu sekarang berada pada situasi yang tepat dibilang seolah-olah gitu ya, seolah-olah demokratis, seolah-olah kita punya ruang untuk menyampaikan kritik, ruang untuk bersuara, tetapi yang terjadi adalah ya seolah-olah saja atau manipulasi saja gitu ya. Kita bisa bicara itu di banyak aspek, misalnya penyusunan peraturan perundang-undangan. Memang ada informasinya di website DPR itu, kita bisa mengakses misalnya, oh DPR selama 1 tahun ke depan ini akan membahas rancangan undang-undang atau revisi undang-undang 1, 2, 3, 4 sekian gitu. Listnya ada, di media berita-beritanya juga ada RDPU juga, pihak-pihak yang diundang dan sebagainya. Bahkan ketika ada masyarakat yang berdemo gitu ya, masyarakat, mahasiswa, komunitas dan sebagainya berdemo, dijawab dengan ya udah datang aja, sampaikan ke DPR, kita duduk bersama apa segala macam gitu ya. Tapi apakah suara itu didengar? Apakah suara itu dipertimbangkan? Ya enggak juga. Tapi forum itu kemudian dijadikan sebagai penggugur atau menjadi ya penggugur syarat bahwa ya kita sudah membahas regulasi ini secara demokratis, secara partisipatif, masyarakat diundang. Mungkin begitu juga di proses penyusunan anggaran ya. Ada musrembang di tingkat desa, ya berjenjang gitu ya. Pemilu juga seperti itu, ada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, masyarakat sipil juga bisa mengawasi dan sebagainya. Tetapi tidak berbanding lurus dengan bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat, bagaimana hasil proses demokrasi itu dihasilkan, dan suara kita ya menguap begitu saja gitu ya. Jangankan bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masuk telinga kanan aja belum gitu ya. Ruangnya ada, tapi sebenarnya tidak betul-betul partisipasinya tidak betul-betul disediakan atau difasilitasi secara bermakna gitu. Makanya muncul istilah yang saya sepakat sekali ya, bukan meaningful participation atau partisipasi bermakna, tapi
manipulation participation atau partisipasi yang dimanipulasi. Seolah-olah kita sudah disediakan ruang untuk berpartisipasi, tapi sebenarnya ya ruang itu omong kosong juga gitu ya. Tidak benar-benar dipertimbangkan dan didengar. Saya rasa gambaran umum 4 persoalan di negara ini ya itu tadi ada 4. Dan soal ruang masyarakat sipil yang menyempit ini rasanya nggak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil saja gitu ya, Kang Muhaimin, tapi juga teman-teman jurnalis mungkin punya keresahan yang sama. Kemudian juga champion atau orang-orang baik di pemerintahan juga punya perasaan yang sama bahwa ketika mereka punya gagasan yang baik atau ingin menyampaikan kritik dari dalam dan sebagainya, ruang amannya juga tidak ada gitu ya. Jadi kanal-kanal untuk menyampaikan keluhan dan sebagainya itu meskipun ada tapi tidak dalam tataran yang seharusnya gitu. Ada yang namanya whistleblower system, orang bisa lapor bahkan secara anonim dan sebagainya. Tapi ternyata ruang-ruang itu juga nggak aman, sehingga ya tidak menjadi pilihan utama begitu ya bagi pelayan publik kita untuk menyampaikan aduan dan kritik dan sebagainya. Mungkin itu dulu sebelum panjang lebar ke hal-hal yang lain. Saya menjawab pertanyaannya, ada 4 paling nggak ya persoalan di negara kita yang kita hadapi.